minta diruqyah. Saya juga kaget, ini dokter, istrinya kan dokter. Saya tanya sama yang antar ini, ibu dokter yang benar yang suruh ini, karena biasanya kan kalau orang-orang kesehatan itu lebih percaya, lebih yakin sama obat-obatan. Ternyata memang benar, dan saya saksikan luar biasa, subhanallah. Bukan memuji, jarang didapatkan ada seorang suami yang sakit, istrinya itu dampingi. Ini bu dokter ini saya dengar sudah sampai tidak istirahat, ya, dampingi terus sampai di akhir-akhir kehidupannya. Jadi masya Allah, ini luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahanlah ibu-ibu di sini semua ketika suaminya sakit bisa mendampingi, ya. Kalau ibu-ibu insya Allah begitu. Cuma banyak bapak-bapak saya saksikan, istri Sarah sementara sakit dia keluar dari rumah sakit. Bagaimana Pak? Mau merokok dulu. Astagfirullah. Ini istri sedang setengah mati, masih sempat-sempatnya juga pergi merokok di luar. Karena di rumah sakit tidak boleh merokok. Tetapi kalau istri-istri subhanallah, ya, tapi bukan bapak-bapak di sini, sana jauh. Kalau bapak-bapak di sini insya Allah kalau istrinya sakit ditemani bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi almarhum Nurdin ini Bribka beliau sudah, ya. Beliau ini memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang disayang oleh Allah. Kenapa saya sampaikan disayang? Itu kalau orang meninggal dunia di akhir-akhir kehidupannya itu dia ditimpa penyakit yang sampai-sampai tidak sadarkan diri, itu sebenarnya adalah hisab. Kita akan dihisab oleh Allah nanti di hari akhir. Ketika masuk kubur mulai ditanyakan satu persatu. Tetapi ketika orang di akhir hayatnya itu sampai tidak sadar, bahkan akan diputarkan filmnya. Semua kita ini akan diputar film kehidupan kita. Dan almarhum ketika saya datang 2 kali itu, maka dia punya tekanan tensinya naik turun. Ini saya sampaikan sama teman, beliau ini sedang dihisap oleh Allah. Sedang dihisap, maksudnya sedang mulai berlakukan hitungan-hitungan. Kalau ada kesalahan-kesalahannya selama hidup di dunia, mungkin sudah diampuni sebelum mati. Ya, subhanallah, kita ini Pak antri semua, ya. Saya, semua kita yang ada di sini itu adalah orang yang sedang dalam antrian. Bagus kalau antrian BLT di kantor pos atau di bank. Kalau antrian BLT kita mau cepat, usahakan kita yang duluan. Tapi ini antri menuju ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap menit bahkan tiap detik ada manusia yang meninggal dunia. Kita ini sudah dalam antrian, tidak bisa mundur dari antrian, tidak bisa bergeser. Tidak boleh misalnya kau duluan, saya di belakang, tidak bisa. Kita ini dalam antrian, kita di nomor berapa? Almarhum Pak Nurdin sudah dapat antriannya dan sudah berangkat menuju ke hadirat Allah. Kita ini antrian berapa bapak-bapak, ibu-ibu? Kita tidak tahu antrian berapa kita. Maka di saat-saat antrian begini, ayo gunakanlah kesempatan kita antri ini, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki sholat kita, perbaiki tauhid kita, perbaiki hubungan dengan Allah, zikir kita kepada Allah, utamanya zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Maka tadi kita ini bertahlil. Apa itu isi tahlil? Supaya jangan sampai banyak orang yang tanya, apa itu tahlil Ustaz? Tahlil itu halala yuhallilu tahlilan, yang kalau bisa diartikan adalah mengulang-ulang atau memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka di zikir tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha, diulang-ulang dia. Kenapa? Apa makna daripada la ilaha illallah? Maknanya sangat luas. Kalau kita hitung saja hurufnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hurufnya 24 huruf, sama dengan 24 jam setiap hari. Jadi mesti dalam satu hari itu kita harus mengucapkan la ilaha illallah. Maka disinilah pentingnya kita zikir sama Allah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Sepaling afdalnya zikir, paling banyak pahala